Oke. Double and triple integrals in polar coordinates. Jadi sumbernya dari 3 buku ini. Pertama dari buku Henry Edward Finney ya, terbitan Pearson, Calculus Early Transcendental edisi ke-7, lalu Jim Stewart edisi ke-8, lalu Early Transcendental Calculus second edition, Brick, Cochrane, Gillett, dan semuanya dari Pearson. Nah, integral lipat 2 di dalam koordinat polar. Saya bacakan aja dulu ntar ya. Jadi integral rangkap ganda, integral rangkap atau integral ganda, terkadang lebih mudah dihitung jika mengubahnya kemana? Koordinat kutub, yaitu koordinat polar. Jadi ini kuliah ini kita akan tunjukkan bagaimana menyelesaikan perubahan dan bagaimana mengevaluasi integral ganda pada daerah yang batas-batasnya diberikan oleh persamaan polar. Jadi ketika kita mendefinisikan integral ganda dari satu fungsi pada daerah R, R-nya selalu tertutup ya, regionnya, di bidang XY, kita kan mulai dengan memotong R menjadi persegi panjang seperti kemarin, yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah itu kemarin sudah kita hitung, kita jelaskan dalam teknik integral numerik untuk integral lipat 2. Nah, jadi itu bentuk alami yang digunakan karena sisi-sisinya memiliki nilai X yang konstan atau nilai Y yang juga konstan. Nah, jadi di dalam koordinat polar atau kutub, bentuk alamiahnya itu persegi panjang, tapi uniknya kita namakan persegi panjang apa? Persegi panjang kutub. Jadi kalian jangan imagine, oh dia persegi panjang persis kayak persegi panjang biasa, ngerti nggak? Hanya dia diistilahkan sebagai apa? Persegi panjang kutub. Tapi persegi panjang kutub itu yang sisi-sisinya memiliki nilai R dan theta yang konstan. Apa tuh maksudnya? R konstan, theta konstan. Maksudnya R-nya itu kalau R-nya 1, kalau koordinat polar R1 berarti lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 1. Berarti kan gitu. Kalau R2 berarti lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 2. Nah, theta itu sudut yang dibentuk oleh sinar yang kita tarik garis lurus dari pangkal koordinat ke kurva R, dan dia terbentuk sudutnya dari sinar itu dengan sumbu X yang positif. Jadi istilah persegi panjang kutub itu jangan kalian imajinasikan sebagai betul-betul persegi panjang pada persegi panjang XY, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Bisa dipahami sampai sini? Hanya dia diistilahkan saja. Ini apa ini? Nah, gambarin apa enggak? Ini gambar ini kan ini kan tidak persegi panjang, betul? Dia kan nggak persegi panjang, kayak busur setengah lingkaran. Tapi di dalam polar dia diistilahkan sebagai apa? Persegi panjang polar. Persegi panjangnya polar tuh ini. Kita partisi-partisi nanti di sini, ya, gitu ya. Nah, misalkan suatu fungsi f r, theta didefinisikan pada daerah R yang dibatasi oleh sinar theta alfa ini, sinar tetanya alfa, hingga sinar tetanya adalah beta ini. Nah, ingat ya, kalau alfa dari sumbu X ke sini, beta dari sumbu X positif ke sini nih. Nah, itu ya. Oke, dibatasi oleh itu. Dan oleh kurva kontinu R sama dengan G1U. Oh, bukan G1U nih, G1 theta. Ini enggak U. Ini saya ganti. Ini G1 theta. Kan kita tahu lah, kalau fungsi polar itu fungsinya tergantung, R-nya tergantung pada variabel apa? Theta kan? Nah, G1 theta dan lagi kurva R2. Nah, ini R1, ini R2. Atau ini G1 theta, ini G2 theta. Jadi daerah biru ini yang akan kita analisis, kita partisi, kita bagi-bagi lagi menjadi persegi panjang. Tapi persegi panjang apa dalam tanda petik? Persegi panjang polar. Dia tidak persegi panjang yang arti sebenarnya yang kita pahami ini. Tapi ini diistilahkan sebagai persegi panjang polar. Ngerti? Nah, kita misalkan juga bahwa G1 itu lebih kecil dari G2. 0 sampai A ini ya, untuk setiap nilai theta yang terletak di antara A dan B. Jadi kemudian R itu terletak pada daerah yang berbentuk seperti kipas. Paham? Daerah berbentuk apa? Kipas Q.
Jadi persegi panjang polarnya daerah kayak kipas gitu. Nah, ini. Yang didefinisikan oleh persamaan R dari 0 sampai A dan theta dari A sampai B. Di mana nah nilai ya, B kurang A itu ada antara 0 sampai 2 pi. Nah, ini gambarnya ya. Kita tengok lagi. Nah, di sini kita apa? Kita lihat. Di sini kan dipartisi, tapi pempartisiannya dari pangkal koordinat ditarik sinar warna merah ini dari alfa ini pembatas atasnya beta. Kemudian ditarik lagi di partisi. Nah, ini A tambah delta alfa, A tambah 2 delta alfa. Jadi, kalaulah diistilahkan alfanya 30 derajat hingga betanya 120 derajat, itu jaraknya berapa tuh? Dari 30 ke 120? 90 kan? 90. Nah, jarak 90 itu kalau kalian mau bagi sebanyak subkipas 10 subkipas ini, ya, subkipasnya dibagi 10, berarti 90 dibagi 10, berarti increment delta tetanya berapa derajat, Bang? Lompat-lompat 9 derajat, 30, 39, dan seterusnya. Nah, kalau kita bagi 10 ya, 10 subkipas hingga dia mencapai 120 derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini kotak-kotak ini apa? Luasnya ini apa? Nah, yang ini, nah Pak, luasnya ini diwakili oleh satu titik sampel di sini. RK dengan theta K. Ini koordinatnya berapa? Nah, seperti itu. Inilah yang nanti kita potong. Kemudian kita melihat Q tadi, Q ini semua, kipas Q itu, di Q menutupi Q dengan kisi-kisi busur lingkaran dan sinar. Dipotong-potong seperti ini dan seterusnya. Kita bagi-bagi partisinya, maka jumlahannya semua ya ini adalah sama dengan F R theta dikali delta AK. Nah, ketika S itu menjadi tak hingga, ya ini S-nya apa di sini? Ya, dia menjadi tak hingga, maka N menuju tak hingga artinya partisinya dibikin sangat banyak. Nah, gitu ya. Maka akibatnya penjumlahan ini akan berubah menjadi double integral, yaitu FR theta kali dA. Nah, dA ini seperti sebelumnya kita bilang apa? dx dy kan? Ya, kayak kemarin. dA itu adalah dx dy, tetapi di dalam polar dA itu tidak kita artikan dx dy, tetapi apa? dr d theta. Nah, ini coba kalian tengok ini. Bagian potongan ini bagaimana analisisnya, observasinya di sini. Nanti luasan ini akan membentuk seperti ini. Nah, ada radius dalam, jari-jari dalam, dan ada jari-jari luar. Jari-jari dalam itu untuk batas bawah. Jari-jari luar itu untuk batas atas integralnya. Nah, secara panjang terus pengintegralan ini, dA itu menjadi dr d theta. Karena variabelnya dalam polar R dan theta ya. Beda di rektangular variabelnya X dan Y. Nah, singkatnya, pengintegralan di dalam polar itu seperti apa? Ini dia. Bisa kalian catat nih. Kalian catat ini aja nih. Kita ambil shortcut cepatnya. Pengintegralan di dalam kurva polar. Nah, nampak nggak ini? Nah, ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ya. FR, theta. Tapi ingat ya, bahwa faktor pengali yang harus ada di dalam integral rangkap dua polar bukan cuma dr theta, tetapi ada R kali dr dikali d theta. Jelas ya? Jelas nggak? Itu dia. Nah, kalau R ini, nah sekarang kita bahas bagaimana menentukan daerah tertutup R itu. Tetapi di sini dia sudah tidak lagi dinyatakan dalam koordinat kartesius, melainkan dalam koordinat polar. Kita lihat sekarang bagaimana kita menentukan batas-batas pengintegralan pada integral rangkap 2 yang dinyatakan dalam bentuk koordinat polar. Nah, ini Bapak terjemahkan aja nih 3
tiga apa ya? 3 langkah ya kalau Bapak bilang ya. 3 langkah ini Bapak terjemahkan saja langsung dari bukunya, dari bahasa Inggrisnya. Pertama kalian apa? Ya. Pertama untuk menentukan batas bawah batas atasnya apa? Gambarkan sketsa daerah R. Kalau payah gunakan Wolfram alpha. Lalu cari batas-batas integral R. Gimana caranya? Mencari R itu dari R1 ke R2? Caranya tarik sebuah sinar. Kalian nampak nggak nih? Bapak bilang apa? Tarik sebuah sinar, yang sinar itu ini warna merah. Nih, dari pangkal koordinat terus menembus daerah R. Jadi sinar itu harus melewati daerah R, ibaratnya dia panah yang menembus. Nah, titik masuk tembusnya di sini. Ada enter point, paham nggak, Mbak Daniel? Ini ada enter point kan? Ini enter point-nya, jelas. Nah, ini titik masuk. Ini titik apa? Titik masuk. Sinar itu, titik masuk menjadi batas apa? Ayo, batas bawah. Sinar ini terus menembus lagi ke kurva bagian yang satunya lagi. Ini titik apa? Ini titik keluar. Jadi sinar itu memiliki titik masuk dan titik keluar. Dan titik keluar itu menjadi batas apa? Batas atas R. R apa ke R apa. Sekarang soal misalnya, ini ada soal Bang. Ini ada soal. Ada kurvanya kayak gini. Kalian nampak nggak ini? Gambar A. Daerah tertutup persamaannya apa? Halo? X kuadrat. Daerah tertutup ini memiliki persamaan apa? Oke, ini suara Bapak kedengarkan? Oke, ya. Daerah tertutup ini, Bang Daniel, R, kita kan langkah pertama gambarin tuh. Persamaannya apa? Kurva yang atas, X kuadrat. Berarti ini lingkaran nggak, Bang? Lingkaran ya. Jari-jarinya berapa? 2, karena R kuadratnya 4 kan. Nah, jadi ini sebenarnya penggalan lingkaran nih. Kalau kalian teruskan gini dia. Betul nggak? Ya kan? Nah, tuh, kita hanya ambil bagiannya. Itu bagian atas. Bagian bawahnya garis nggak? Garis persamaannya apa? Oke. Jadi untuk menentukan integral ini oke, FR tetanya nanti kita bahas. Apa itu? FR tetanya fungsinya ntar aja, ngerti nggak? Ini kita masih cerita apa nih, Bang Yohanes? Kita masih cerita batas, jelas? Kita masih cerita batas. Oke, FR tetanya ntar aja, itu ceritanya nanti. Nah, kita masih cerita tentukan R-nya itu berapa. Sekarang cara menentukannya, langkah 1 gambarkan sketsanya. Sudah dapat ya. Nah, ini sketsanya nih. Misalnya ini kurvanya ya. Nah, pertama lingkaran, kedua ini udah. Lalu, kalian harus ubah dalam polar. Sekarang Bapak tanya, apakah persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 itu polar atau kartesius? Ini apa? Udah polar atau masih kartesius? Itu dulu pertanyaan Bapak. Apakah ini persamaan polar atau kartesius? Ayo. Silakan Bang. Ya, nyantai aja kita loh nih. Ini Y sama dengan akar 2, ini persamaannya dalam polar, sudah polar atau masih kartesius? Nah, silakan, jawab. Kak Dinda dah? Dinda? Coba. X kuadrat tambah Y kuadrat 4. Itu polar atau kartesius? Semuanya. Apa jawabannya? Kok nggak ada coba nih? Senyap. Apa kira-kira? Nggak dengar Bapak?
Bang Johannes? Polar atau kartesius tuh? Hmm? Suara Bapak nggak sampai ya ke kalian ya? Oke, kira-kira, halo? Eh, ya, Alvarez, cuman nama Alvarez, persamaan tadi. Tapi kayaknya Bapak tanya agak nggak sampai ya suara Bapak tadi. Nah ini, Bapak tanya ini, X kuadrat tambah Y kuadrat 4 itu dalam persamaan polar atau kartesius itu? Kartesius kan? Nah, oke. Berarti dia belum polar. Jadi kalau gitu kalian harus ubah menjadi polar, ngerti nggak? Jelas? Kita ubahlah dia jadi polar. Berarti dalam polar ini kartesius. Ubah ke polar. Jadi polarnya berapa nih? Kalian ingat nggak? Polar itu kalau polar kan ingat nggak? X kuadrat tambah Y kuadrat itu sebenarnya apa sih? R kuadrat kan di polar kan? Kan R gini. Oke. Berarti uh, berarti R apa? R kan R-nya itu R kuadratnya kan 4 nih, betul nggak? Berarti R-nya berapa? Oke, berarti kalian ubah menjadi R sama dengan 2. Batas bawah, batas atas nih. Batas atas. Karena kan sinarnya ini menembus di bagian atas. Ini kan, nah sekarang ini Y sama dengan akar 2, ini kartesius kan? Coba kita tengok. Y sama dengan akar 2, kita ubah deh ke dalam polar. Ingat nggak kalau dalam koordinat polar, Y itu sama dengan R sin atau R cos? R sin kan? Ya, Y R sin theta. Ya, X sama dengan apa? R cos theta kan? Kan itu. Berarti kalian ganti Y sebagai R sin theta. Maka R kali sin theta sama dengan akar 2. Oke, Kak Dinda. Dinda ada sini? Dinda? Ini R2-nya ya. Ini R2 nih. Batas bawahnya R2 nih. Ini R1 ya kita bikin Bang ya. Bang Johannes, jadi kalau gitu R1-nya jadi apa per apa? Akar 2 per sin theta. Setuju gak? Nah, akar 2 per sin itu kalau di bawah kan jadi kosekan, betul nggak? Jadi akar 2 CSC, ngerti? Maka tengok di sini, kalian apa sini? Oke, Bapak buat gede aja lah nih. Nih, di gede ini. Maka di sisi yang ini, batas bawahnya, Y sama dengan akar 2 itu menjadi R sama dengan apa? R1 jadi akar 2 CSC theta, betul nggak? Nah, makanya kalian tengok ini batas bawahnya. Ngerti? Nah, gitu loh. Paham nggak? Itu dulu. Udah paham ya, Pak Daniel? Batas atasnya kan 2 ini. Ini kan? Oke, ini R. Ini untuk R ya. Nah, sekarang untuk theta gimana? Lah, theta itu, kita kan tengok dari sini nih, kiri kali. Kalau kita ambil panah, sinar dari sini ke sini, nah ini, menembus ke sini. Ini kan theta ujung paling kiri, betul nggak? Jelas? Betul nggak? Ini dia nih, gambar ketiga. Nah, ini persamaannya kenapa dibilang Y sama dengan X? Ya garis lurus, karena titik di sini kan, titik di sini koordinatnya kan akar 2, akar 2, betul nggak? Jadi Y-nya dengan X sama. Jadi kalau Y sama dengan X, pasti sudutnya ini 45 derajat, betul nggak? Y sama dengan X adalah sudutnya 45 derajat. 45 derajat itu dalam radian jadi berapa? Pi per 4. Ngerti? Nah, nih. Hingga paling tinggi ke sini, naik ke sini 90 derajat. Nempel ya ke sini 90 derajat itu berarti berapa derajat? Pi per berapa? Ini largest. Pi per 2. Kalian udah paham nggak? Nah, gitu. Kita sih langsung menentukan mau F R, tetanya tuh ntar dulu, suka hati aja mau berapa, itu gampang. Yang penting batas-batasnya kita sudah jelas. Sampai sini udah paham nggak? Tuh. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Ya. Oke.
Lanjut, itu menentukan batasnya. Mari kita coba satu soal. Ingat ya, di dalam koordinat polar double, mulanya kan gini tadi, integral r f r, theta, di sini kan dA, betul nggak? Nah, ingat, value dA itu sebenarnya apa selalu? dA itu selalu diartikan sebagai apa? R kali dr kali d theta. Nah ini, itu dia. Kalian ingat. Sekarang kita buat soal nih. Kayaknya kayak Bapak mesti perlu slide baru nih. Besok, hari ini kalau hari ini selesai, besok kita masuk integral lipat 3, tetapi dengan konversi pakai koordinat tabung dan koordinat bola ya. Integral lipat 2 atau lipat 3, tapi dalam koordinat apa? Silinder. Oh, ini udah bahannya pun belum Bapak baca nih, terus terang kan. Jadi nah, kita tengok dari buku aja lah. Coba kita tengok ini. Apa katanya ini? Find the limit. Ya, kita kan ditanya find the limit of apa ini? Ini nih. Find the limit of integration for integrating fr point theta over the region that lies inside a cardioid r sama dengan 1 tambah cos theta and outside a circle r sama dengan 1. Sekarang kayak gini. Kalian sudah melihat nggak kalau di situ ada gambar? Lihat nggak? Sini. Ini sekarang ini. Mari kita kerjakan sama-sama ini. Silakan Bang. Ini kalian perhatikan nih. Nih. Dan Pak nih. Ini kan gambarnya ada Bang. Di sini kan sudah ada di buku dikasih. Gambarnya kayak gini. Bang Daniel. Ini kan gambarnya ini kan? Betul? Tapi kita abain aja gambar ini. Kita anggap gambar ini kita nggak tahu. Ngerti nggak? Ini kan dari buku Bapak ambil. Gambar, udah kasih buku. Mari kita produksi gambarnya sama-sama. Kita memproduksinya karena Bapak juga udah dulu kita sudah latihan ya gimana menggambar kurva polar kan dulu secara manual. Jadi sekarang itu nggak usah timingnya lagi kita pakai itu, langsung saja kita pakai kurva polar tetapi dengan menggunakan Wolfram alpha. Jelas? Mari kita gambarkan. Dia daerahnya R sama dengan 1 dan R sama dengan apa? Kalian boleh buat coba. R sama dengan 1 dan R sama dengan nih 1 tambah cos theta ya Bang ya. Nih ya. 1 tambah cos theta. Theta-nya dari 0 sampai 2pi. Coba gambarkan pakai polar. Silakan. Kita masuk ke sini ya, kalau bingung gambarkan polar, kita masuk ke matematik sini kan. Ini Bang, ini kita tutup loh. Masuk ke matematik, kita ngambil ke mana? Plot kan Bang? Betul? Gak usah kalkulus, kita ambil apa? Penjones, plotting kan? Klik plotting. Di antara plotting kita ngambil yang mana? Pasti polar plot, ada kan? Nih. Ya, nih, nampak? Tapi kita ambil kotak pertama atau kotak kedua? Enaknya. Kotak kedua ya. Dari 0 sampai berapa? 2pi ya. Jelas? Oke, nah ini dah gambarin tuh. R sama dengan theta. Ini kayak begini dia bilang. Ini theta nih. Tapi kita nggak usah. Tapi enak nggak pakai kalian daripada kalian bikin theta diketik gini kan nggak nyaman nih. Lebih baik kita bikin apa? Atau lambang. Kalau lambang berarti kita kan pakai gini nih. Input map-nya kan keluar ini. Kita ambil yang di sini, ini nih. Pojok bintang, akar, matrik, grafik, AW ini. Ada nggak theta sini? Nah, kan lebih enak pakai gini. Nah, jelas? Oke. Nah, jadi kita ambil ya. Kita di sini koma, theta, berapa sampai berapa. Ya udah gini aja. Kita hapus saja. Kita sudah hafal nih. Plot. Satu aja dulu ya. Kita buat plot. Mungkin kalau bisa dua, several plot. Plot ini, koma, kayaknya gitu deh. Pertama, R sebenarnya berapa tadi, Bang? Di soal kita. R sebenarnya 1 kan? Ya kan? Kita buat 2 deh ya langsung ya. Plot several langsung ya. Plot R1. Kayaknya koma deh, Bang. Langsung saja koma.
Satu lagi, R lagi, sama dengan 1 tambah apa? Cos theta, tulis cos. Tapi tetanya nggak usah kita tulis theta, tetapi langsung gini aja. Mana tetanya? Ini ya, ini. Kapital theta. Ini. Kok jadi hilang? Udah, ini. Dan nampak ya, ini theta. Oh salah saya. Ini tetanya theta kapital. Ini theta tanpa kapital, paham? Ini theta tapi kapital huruf besarnya. Ini theta kecilnya. Nah, koma. Kita kasih apa tadi? Theta sama dengan kan gitu. 1 di sini apa? Tu. Tu berapa? 2 pi. Nah, untuk pi kalian bisa tulis apa? PI kecil, bisa juga simbolnya. Kita klik ini aja ya. Oke, kita tes saja. Mari kita tekan sama dengan. Ada nggak dapatnya? Jadi saya langsung ambil 2 ya. Mudah-mudahan bisa keluar dua-duanya nih. Ini kok jadi kayak gini? Kayaknya ini plot 2 ya Bang ya. Maksud saya sih langsung dalam satu persamaan ini maunya. Dalam satu persamaan. From 0 sampai 2pi. Yes. Oh, ini salah saya, bukan 1 ya. Sini berapa? 0 ya. 0 ini. 0 to 2pi. Nih. Nampak? Cuma kenapa ya di kurva polar ini kelihatannya dia tidak membuat dua-duanya dalam satu sumbu. Nah, ini yang saya nggak tahu ini. Tapi yang jelas kita ambilin aja dulu ya. Kalian paham udah ini semuanya? Kita ambilin dulu ya. Yang ini kan poin yang kadang lebih susah. Ini aja kita ambil. Nah, ini. Dari 0 sampai 2pi. Ini dia. Oke, itu kurva polarnya. Kita letakkanlah di sini. Kita hitung. Nih. Nah, ini. Atau mungkin di sini saya ambil. Saya akan kopikan di sini aja. Mana ya? Coba sebentar. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Ini. Coba. Nih. Kita letakkan di sini ya. Oke. Nah, ini. Inilah dia kurva polar kita. Jadi bagaimana untuk kurva yang nilai R-nya 1, Bang? Menurut kalian gimana? Ini kalau kita extend, saya tambahkan di sini ya. Ini kalau saya tambahkan, ini saya tambahkan subu X-nya ke sini, ke kanan. Ya ini kan sudah sangat membantu kita. Kurva gambaran ini kan sudah membantu kita kan ke sini ya. Ini cerita kita teruskan lah gitu ya. Ini kan karena dia gambar 1 saja di sini. Nah, kita teruskanlah sampai sini ya. Oke, ini dia misalnya. Ya. Lalu R-nya 1 gimana? Kalau R1 kan gampang kan? R1 kan berarti lingkaran, setuju? Kita gambar aja lingkaran kayak gini. Tapi lingkaran itu harus jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1. Nah, ini deh. Kayaknya saya buat yang kedua ini. Ini Bapak buat yang kedua lebih manual ya, karena di kurva polar itu, di kurva polarnya tadi dia tidak bisa menggambarkan sekaligus dua-duanya dalam satu kurva, maksud saya. Nah, ini bisa dipahami nggak? Itu loh. Bisa? Nah, sekarang bagaimana daerah itu kalau kita lihat? Kan katanya dari kalimat soal itu apa? Daerahnya harus di mana? Di luar, inside di dalam kardioida ini dan di luar lingkaran 1. Berarti daerahnya kalau kita gambarkan yang ini dong. Kira-kira setuju nggak kalian kalau gambarnya ini? Mungkin kalau saya shading sepertinya nggak. Nah ini. Betul nggak Bang?
Daniel, betul nggak? Ini kan. Nah, sekarang kita akan tentukan batas-batasnya. Nah, tadi kan Bapak bilang kan bikin sinar nih. Bikin sinarnya bebas. Kalian dari pangkal koordinat mau ngambil ke sini juga boleh. Ngerti nggak? Arah sini, arah mana-mana aja boleh. Tengok nih. Arah mana aja boleh sini ya, Kak Dida. Dari mana aja arahnya boleh, dari sini, mana. Nah, kalau kita ambil dari sini, maksud Bapak, ini tembusnya, sinar kita ini masuknya di mana? Bapak akan buat enter ya. Bapak akan bikin kalimat dari sini, enter, masuk. Sinarnya masuk sini kan, ini apa di? Ini masuk kan, betul sini. Ini adalah apanya? Mungkin gambarnya di sini deh, daerah sini deh. Ini kita bilang apa? Titik masuk, betul? Titik masuknya di persamaan R sebenarnya apa? Kan ini kan, titik masuk. Nah, titik masuknya R sebenarnya apa tadi? R sebenarnya 1. Nah, kemudian di sini titik apa? Ini yang tadi mau saya bilang, ini titik keluar, betul? Ini titik keluar. Oke, kita tarik sini, ini titik keluarnya. Titik keluar persamaannya apa? Kurvanya. Kan itu. Nah, ini titik keluar. Jelas? Titik keluar R sama dengan apa? 1 tambah cos theta aja ya. Theta aja lah Bapak buat gitu. 1 tambah cos theta. Atau tetanya diganti manual aja. Nih. R1 tambah cos theta. Nah, ini gitu. Jelas semuanya? Jelas ya? Nah, berarti kita sudah memiliki batas bawah dan batas atas. Titik masuk batas bawah, ini batas bawah, ini batas atas. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kalian tengok, ini dari mana ke mana, Bang? Apakah ini simetri, Bang, daerahnya? Jadi dulu Bapak tanya. Simetri kan ini kan? Oke, kalau kita mulai dari yang sini, ini sudutnya berapa, Bang? 270 derajat kan? Betul? 270 derajat atau setara dengan, boleh nggak Bapak buat min 90 derajat? Lebih baik min 90 kalau searah jarum jam, ya. Atau min pi per 2, betul? Nah, kalau ini pasti sudah berapa? 90 derajat atau pi per 2. Nah, karena dia simetri, jelas. Bisa nggak kita kali 2? Kali 2 aja, Bang. Ya. Tapi di buku bilang ini enggak. Ini kalau kita menghitung luas ya. Tapi kalau kita nggak ngitung luas, seperti saya bilang kemarin dalam pertanyaan Bang apa tadi, Bang Daniel dulu harus hati-hati. Nah, gitu. Nah, ini kan di sini nih. Apa kata buku ini? Nah, yang jelas di sini kita masih bisa nanti menggunakan simetri kalau kita menghitung luas. Ya, Bang ya. Kalau kita hanya menghitung luas. Maksudnya jika FR, jika integralnya kayak begini, integral R, lalu di sini R, dr d theta, ini hasilnya apa? Luas area kan? Sebab apa? F R, theta dianggap sama dengan nilainya 1. Nah, ini Bang Daniel bisa pakai simetri. Jadi ini bisa digunakan sifat simetri saja. Nah, dari 0 saja langsung. Ambil saja dari sini. Sudutnya ini 0, 3 pi per 2, tapi dikali 2. Jelas? Kan gitu ya. 0, kemudian di sini pi per 2, di sini R, dr, d theta. Oh, salah saya. Ini batas luarnya yang pi per 2. Ini batas luarnya yang pi per 2. Ini, nah ini gitu ya. 1. Kemudian yang di sini R-nya tanda sama dengan berapa? 1 hingga R sama dengan apa? 1 tambah cos theta. Nah, ini jadinya jatuhnya ke luas. Tetapi bila di sini ada fx, ada nilai fr, theta, hati-hati dengan simetri. Ngerti? Dengan ide simetri. Oke, ada pertanyaan nggak? Hati-hati dengan ide simetri. Karena itu
tidak digaransi lagi pengertian kesimetriannya di situ. Oke. Sudah bisa dipahami nggak di sini? Udah ya. Baik. Nah, kalau gitu ini gambarannya tadi. Nah, ini tuh. Ini gambarannya. Kita coba try lagi ini. Nah, ini daerah dalam kurva polar tadi. Nah, ini area. Nah, paham? Ini, Bang Daniel. Tidak ada kan di sini, Bang Johannes. Di sini tidak ada FR, theta, betul? Di sini hanya apa? R, DR, d theta, berarti ini mengacu kepada luas. Berarti kalian boleh pakai simetri. Maksud Bapak, kalau kalian pakai simetri, nggak daripada menghitung integralnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, alih-alih seperti itu lebih hitung aja setengahnya. Dari 0 sampai pi per 2 nanti dikali 2. Itu hanya bisa kalau kita ceritanya luas. Kalau kita sudah kasih dia fungsi f r, theta yang nilainya tidak satu, maka pengertian tadi hati-hati dan jangan diambil seperti itu. Sekarang paham nggak? Nah ini tengok. Ini disuruh apa? Example 2 kalau baca. Kalian disuruh menghitung volume atau luas? Luas kan? Luas yang dibatasi oleh Leibniz curve ini. Ini namanya Leibniz curve. Kurva polar ini karena namanya Leibniz curve. Bagaimana kita menghitungi luas itu? Nah, ini karena kita cerita luas, boleh nggak pakai simetri, Bang? Boleh ya. Kita ambil simetri aja. Nah, kalau kita ambil simetri, kalau kita tengok di sini R-nya 0. Kenapa R-nya 0? Karena panah ini mulainya dari nggak ada, hanya satu kurva, paham nggak? Jadi otomatis enter point-nya di sini, ngerti nggak? Titik masuknya di 0, paham nggak? Ini kan panah ini kan titik masuk di 0, daerah itu hanya langsung keluar saja. Ini titik keluar, ngerti nggak? Ini lift, titik keluar. Titik keluar menjadi batas apa? Sebagai batas atas. Jelas ya? Nah, titik keluar ini persamaannya apa? Ini karena kurvanya persamaannya R kuadrat sama dengan 4 cos 2 theta, maka R sama dengan akar 4 cos 2 theta. Nah, gitu. R kuadrat. Nah, jadi ini titik keluarnya menjadi apa? R sama dengan akar 4 cos 2 theta. Coba perhatikan integralnya, mudah nggak? Simpel kan ini, Bang? Nah, ini. Integralnya menjadi sangat simpel. Jadi kadang-kadang integral dalam polar itu simpel. Nah, kalian nampak nggak sini ada angka 4? Kenapa 4? Karena yang kita hitung daerah biru ini adalah seperempatnya, betul nggak? Karena semuanya sama pada hakikatnya. Jadi kita tinggal menghitung bagian di kuadran pertama saja, lalu tinggal dikali 4. Jelas ya? Sekarang, nah ini mungkin pertanyaan, kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu. Bang Johannes, Bang apa? Daniel. Halo, Bang Daniel. Ada abang nanya, ada itu kata abang dulu sama Pak Aris Woyo untuk mengubahnya menjadi lebih simpel. Betul? Ini maksudnya. Koordinat diubah menjadi koordinat polar. Jelas? Lakukan transformasi dengan membawa koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Apa gunanya? Kadang-kadang kita tengok prosedur mengubah integral kartesius fx, y, dx, dy ini menjadi polar memiliki berapa langkah? 2 langkah. Pertama, x-nya kita ganti jadi apa? R cos theta. Y-nya jadi apa? R sin theta. Lalu gantilah dx, dy dengan apa? Ya, nih. Kalian baca baik-baik nih kalimat tulisan Bapak nih. Dx, dy diganti dengan dr d theta atau ada R kali dr d theta? Dx, dy-nya diganti dengan bukan dr d theta, tetapi apa? Lihat. Nah, itu. Lihat ya, kalian dx, dy ditransformasi menjadi apa? R, apa tadi? dr d theta. Paham ya? Lalu fx, y dalam kartesius berubah menjadi apa? Karena x itu adalah r cos theta, ngerti kan?
Y-nya R sin theta. Nah, udah begitu deh. Di mana lalu, nah daerah dalam R, ini R-nya dalam Kartesius, diubah menjadi daerah tertutup dalam G. Tetapi G-nya, di mana G menunjukkan wilayah integrasi yang sama dengan Kartesius, tetapi hanya saja sudah diubah dalam persamaan kutub atau polar. Nah, ini seperti metode substitusi biasa. Tidak ada bedanya. Ini hanya pergantian substitusi. Nah, ini menjawab pertanyaan Bang Daniel 2 minggu lalu kalau nggak salah. Mari kita tengok. Kalian nampak nggak nih? Nih, apa terlalu kecil nih? Bisa. Slide ini nampak nggak di layar kalian? Kecil atau jelas? Jelas ya? Nah, ini. Ini ada soal nih. Evaluate. Bahasa Inggrisnya evaluate artinya apa sih kalau diterjemahin? Evaluasi. Bagaimana kita terjemahkan evaluate? Kalau dalam teks buku bahasa Inggris, matematik itu kalau bilang evaluate, berarti kalian ceritanya suruh ngapain tuh? Arti evaluate apa? Kak, hitunglah. Apa? Hitunglah. Nanti ya. Evaluate itu artinya hitunglah. Integral lipat 2. Nah, sekarang ini dalam apa integral kita ini? Dalam koordinat Kartesius, kan itu kan? Ini koordinat Kartesius nih. Di mana R katanya apa? Semicircle. Apa arti semicircle? Setengah lingkaran. Semicircle bahasa Inggrisnya setengah lingkaran itu bukan half circle tapi semicircle. Bounded by, yang dibatasi. Kalau bounded by berarti tertutup oleh sumbu X dan kurva Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Sebenarnya kalau Y sama dengan 1 kurang X kuadrat, boleh nggak saya kuadratin menjadi Y kuadrat sama dengan apa? 1 kurang X kuadrat. Berarti kalau Bapak urai lagi ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sebenarnya berapa? 1, betul nggak? Iya kan? Nah, berarti inilah dia Y sama dengan ini dalam Kartesius berubah menjadi R sebenarnya berapa? 1. Karena kan X kuadrat tambah Y kuadrat sebenarnya 1 kan sebenarnya R kuadrat tuh. Jadi titik 3 R kuadrat itu 1 sehingga R-nya adalah akar 1 sehingga itu 1. Ini basic loh. Ya. Berarti persamaan ini dalam Kartesius diubah menjadi polarnya berarti berapa? R sama dengan 1. Nah, coba kalian tengok R-nya itu. Ini, nah, saya tanya, apakah ini hasilnya luas atau enggak luas? Bapak tanya nih, menurut kalian. Integral ini kira-kira luas atau bukan? Apakah ini luas atau bukan? Itu saja. Bukan luas ya. Karena di sini ada komponen fungsi. Ngerti nggak? Nah, ada fx, y. Nah, sekarang andainya kalian menghitung integral ini dengan cara biasa, integral ini ruwet loh, Bang. Integral E pangkat X kuadrat itu, waduh. Integral E pangkat X sih gampang. E pangkat 2X gampang. Tapi integral E pangkat 2X kuadrat itu integral yang harus dibawa dengan deret Taylor, deret tak hingga, dan jawabannya numerik, Bang. Nanti. E pangkat X kuadrat ini bukan integral sederhana. Ini jawabannya apa? Rumit. Nah, gitu loh. Berarti, mari kita hitung. Kita tadi kan Bapak ada nggak bilang tadi panah merah. Kita kan ada sinar. Cara pertama menentukan batas kan kita pakai sinar, tuh. Ini sinarnya di Bang. Masuknya di mana, Bang? Sinar itu masuknya. R1-nya. R1 langsung 0 kan? 0 ya, karena dia dipangkal langsung. Kecuali ada kurva kedua. Kurva kedua di sini lagi. Nah, ini kurva masuk. Nanti ini di sini keluar. Tapi karena ini cuma 1, berarti ya ini dia. Nah, sekarang ini titik apa? Titik keluar kan? Ini titik keluar. Berarti batas atas. R2 sama dengan, nah ini kan R2 sama dengan 1 ya. Makanya di sini R itu dalam polar menjadi batas bawahnya 0 dan batas atasnya R sama dengan 1. Jelas nggak? Bisa dipahami, Bang? Halo?
Nah, kan itu satu. Tapi kalau kita pakai biasa, kita pakai arsiran horizontal atau vertikal bagusnya. Nah, ingat ya kuliah lalu? Arsiran vertikal kan, Bang? Betul? Kalau arsiran vertikal berarti urutannya apa? DY, DX. Maka R di sini jadi 0, batas atasnya menjadi Y sebenarnya apa ini? Akar. Nah, kalian ngintegralin ini kan mumet. Maka di sini X-nya dari -1 sampai 1. Paham nggak? Paham kan? Maka pengintegralan dalam Kartesius menjadi tidak sederhana. Sehingga kalian harus beralih dan disarankan untuk beralih menggunakan pengintegralan dalam polar. Kalian kan tadi tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu artinya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat, R kuadrat kan, betul? Ini nilainya tiada lain adalah R kuadrat. Maka jadilah dia ini menjadi Y E pangkat R kuadrat. Nah, kalian ingat dy dx atau dx dy harus diubah menjadi apa? R dr d theta. Oke deh. Sekarang kita integralkan terhadap apa, Bang? Integralkan terhadap R. Nah, ini nih. Ini menurut kalian integralnya susah atau gampang? Nah, saya tanya nih. Integral yang ini susah atau gampang? Walaupun katanya mudah ya. Ini kan sudah istilahnya substitusi biasa aja nih. Ini, Bang. Tuh. Ini integral rangkap 2 dari 0 sampai pi, lalu di sini 0,1 E pangkat R kuadrat dikali R, lalu dr d theta. Kan kita pertama mengintegralkannya terhadap apa kalau disuruh? Integralkan terhadap R kan itu kan. Nah, integral ini bisa nggak substitusi biasa? Ini kan substitusi biasa. Ya kan? Misalnya U-nya apa? U-nya kan R kuadrat kan. Lalu di sini turunkan DU sebenarnya apa? 2R dr. Betul ya? DU sama dengan 2R dr. Berarti dr sebenarnya apa? DU per 2R. Ini kan dr sama dengan DU per 2R. Nah, kita hanya mematap ini 0,1 sehingga E pangkat R kuadrat. R kuadrat kan jadi U kan. Kemudian ini R biarin aja. Sedangkan dr itu menjadi apa? DU per 2R. Nah, ini maksud saya. Ini kita coret. Paham nggak? Nah, ini mungkin kalau kuliah kita pakai batas, ini nggak ada lagi nih. Nanti kita berubah dia menjadi E pangkat U, ada setengah DU. Ngerti nggak? Nah, gitu. Nanti integral U tetap E pangkat U, setengah. Nanti ganti aja, balikin saja U itu menjadi R kuadrat. Nah, setengah E pangkat R kuadrat. Ini saya batasnya nggak saya ikutkan. Balik lagi ke R. R-nya tadi dari 0, 1 ke 0. Mengganti masih. Jadi setengah apa? Setengah E pangkat 1 kuadrat, 1 dikurang setengah E pangkat berapa? 0. Berarti jawabannya berapa? Setengah E dikurang setengah. Jelas, Bang? Setengah E dikurang setengah. Kalian ngerti nggak kenapa jadi gini? Nah, gitu loh. Substitusi biasa. Kita hanya mensubstitusi biasa bagian ini saja. Gitu. Jelas ya? Ini jadi ini. Setengah E kurang 1 atau setengah E dikurang setengah. Kan itu. Nah, lalu integralkan berikutnya terhadap apa? dt, d theta. Jadi jawabannya ini. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nah, jelas ya? Jelas ya? Jadi hasil akhirnya ini. Ini kan kita nggak cerita Wolfram Alpha. Kalau kita cerita Wolfram Alpha kan kita cuma klik-klik-klik aja. Nah, coba kita tengok. Contoh 4. Evaluate, hitunglah integral ini. Ini dalam Kartesius kan? Pengintegralan ini kalau kita tidak, if we don't transform to polar coordinate, ya Desi, if we do not convert transform ya,
into polar, ya, polar koordinat, ya kan? Kalau nggak diubah dari polar koordinat, the integral become apa? Becoming more kompleks, betul? Lebih kompleks, lebih difficult, betul nggak? Inilah kalau kalian tetap berusaha mengintegralkannya dengan tanpa mengubahnya ke polar. Apakah mudah mengubah sekarang ini jadi polar? Coba abang kalian polarkan nih. Silakan. Nah ini. X kuadrat tambah Y kuadrat dalam polar jadi apa? Halo. R kuadrat nggak? Betul nggak? Ya kan? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Lalu dy dx dalam polar jadinya apa? R dr dt dθ. Udah gitu doang. Sekarang kalian harus bisa menerjemahkan inilah. Nih. Batas bawahnya. Coba deh. Oke, anggaplah ini batas atas. Kalian ubahlah itu. Ini kan, ini Y atau X ini? Y kan? Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat. Nah, kalian ubahlah itu. Y itu apa? Ya kan? Y itu kan R sin theta, atau kalian buka kuadrat aja. Y kuadrat sama dengan apa? 1 kurang X kuadrat. Nah, itu Y kuadrat 1 kurang X kuadrat. Kalau kalian otak-atik lagi, berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? 1 kan? Berarti R-nya, R kuadrat sama dengan 1. Maka R-nya akar 1, yaitu 1. Makanya di sini batas atasnya menjadi berapa? 1, batas bawahnya tetap 0. Jelas semua? Kenapa di sini ada tambahan R? Lihat, R, dr, dθ. Karena ini adalah nilai dari apa? dy, dx. R kuadrat itu adalah hasil transformasi dari yang diintegralkan ini. Nah, jadi R pangkat berapa sekarang kalian punya? Kalian punya R pangkat 3 ya? Ya kan? Jadi integralnya akan menjadi 0, 1, R pangkat 3 dr dθ gitu loh. Nah, batas bawah batas atasnya gimana? Batas bawah batas atasnya ini Y, ini X ya. X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. X sama dengan 1. Coba kalian lihat kenapa 1 itu menjadi pi per 2. Kalau X 0 ya udah pastilah 0 di sini. Kenapa X sama dengan 1 di dalam R menjadi apa? Kenapa? Karena X itu seperti kita ketahui nilai X sama dengan apa? X itu R cos theta. Jelas ya? R cos theta sama dengan 1. Sehingga R-nya tadi, nah tadi kita punya R-nya berapa? R-nya kan 1. Jadi kalau gitu, cos theta sama dengan 1. Cos kalau 1 di mana sih? Kalau dia 1 di 0 derajat 90. Nah ini gimana nih? Ya, dia menjadi pi per 2. Ya kalian hitung aja. Ya, hitung aja tadi dengan kurvanya. Jadi dia ini 0 sampai 1. Nah ini dia. Jawabannya adalah pi per 8. Nah ini alasannya kenapa transformasi ke polar menjadi efektif. Karena suara tolong matikan. X kuadrat tambah Y kuadrat itu diubah jadi R kuadrat. Alasan lain kenapa? Karena batas-batas integralnya berubah menjadi konstanta. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Sekarang kita mau hitung. Kita mau hitung bagaimana integral ini deh. Coba, nampak ini? Nah, ini ada kurvanya, kurva ruang Z sama dengan 9 dikurang ini, yang kita mau ubah ke dalam hitungannya pakai transformasi ke koordinat polar. Carilah volume dari bangun ruang yang dibatasi oleh kurva ini, di mana R-nya ini nanti ditentukan seperti ini.
Kalian tengok, kalau ini, kalian kalau dikasih tahu R di sini, berarti yang harus kalian tengok lantainya, betul nggak? R itu adalah daerah lantai pada bidang apa? Bidang X, Y. Bidang XY yang di sini, yang bawah. Ini dia. Ini bidang XY. Jelas? Tuh. Sudah. Nah, ini paraboloidnya di sini. Ini paraboloid kurvanya. Dan below, di bawah pada sumbu XY, bidang XY, dia dibatasi oleh apa artinya unit circle? Unit circle apa? Nah, ini hanya dipanggil unit circle aja. Siapa bisa kasih tahu saya unit circle? Halo? Unit circle adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 1. Berarti ini apa? Istilah unit circle diterjemahkan menjadi ini. Berarti ini kembali lagi R sama dengan berapa? 1. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya berapa? 1. Bisakah kita menggunakan kuadran oktan pertama saja, lalu kita menggunakan simetri kali 4? Bisa nggak? Bolehkah menggunakan simetri? Seperempatnya ini kan seperempat nih. Nah, tinggal ini kan seperempat, seperempat, seperempat. Boleh simetri? Ini jawabannya apa? Tidak, boleh menggunakan apa? Simetri. Ngerti? Kenapa? Karena ada fungsi FR, theta. Artinya ada satu ketinggian di sini, ngerti nggak? Jadi kita sekarang yang mau diintegralkan itu satu ketinggian. Nah, dia tidak simetri. Ketinggian itu ketiganya berbeda-beda. Di dalam domain ini mungkin saja di titik ini, di titik di sini mungkin saja ketinggiannya di sini. Nah, mungkin di titik sini ketinggiannya mungkin agak puncak ke atas. Nah, jadi di sini tidak ada lagi istilah simetri. Simetri itu hanya kalau kita cerita luas. Dan tidak ada, dan nilai FR tetanya adalah 1. Nah, ini kalian udah tahu ya. Nggak usah kita discuss lagi. Jadi integralnya ini, bla 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 bla, jawabannya akan jauh lebih simpel. Manakala kalian bekerja dengan polar daripada bekerja dengan kartesius. Nah, ini. Coba kalian bisa nggak ini? Ini satu case ini walaupun ada sudah gambarnya, silakan deh. Coba di attempt ya, kalian coba kerjakan nih. Dan Bapak mau sembunyikan gambar ini. Bisa kita tolong coba semua. Bisa nggak kita mencoba, walaupun tadi situ sudah ada, tapi mari kita coba sama-sama. Silakan. Nah, ini saya kasih waktu nih. Using polar integration pada area R yang dibatasi oleh lingkaran enclosed by circle ini, ini ya, garis Y sama dengan 1, garis Y sama dengan akar 3. Ya, gimana nih? Ini kita lihat di sini. Nah, ini. Ini seperti ini jadinya. Ini langsung tidak ada ya. Ini circle. Saya rasa ini salah. Ini sepertinya apa kalau kita tengok? Bang? Apakah tambah 4 atau sama dengan 4? Ya, berarti ini kita ganti ya. Mari kita coba. Kita coba sama-sama. Cobalah. Tuh. Jadi kalian gambarin aja subuh X, subuh Y-nya dulu. Karena yang penting kan ceritanya XY plane-nya ini. Ini bilang XY-nya. Tuh. Berarti dia ini lingkaran dengan jari-jari berapa? 2 kan? R-nya 2. Buat lingkaran. Tarik kayak gini. Oke. Kita anggap ini jari-jarinya 2. Boleh? Ini.
Nah, ini, silakan. Ini lingkarannya. Ini udah checklist Bang ya. Ini udah ya, ini udah kita checklist ya. Artinya circle yang ini sudah fine. Sudah kita gambarkan. Ini dia. Sekarang garis Y sama dengan 1 gimana? Mendatar, betul. Berarti mendatar. Berarti kalau Y1 di mana? Ini kan 2 di sini. Kalau di sini 2, ini kan 2 nih. Ini 2. 2, berarti tengah-tengah ya Bang Andre ya. Bang ya. Ini ya. Sini ya. Nah, tariklah garis Y sama dengan 1. Cocok ini? Lebih kurang lah ya. Nah, gitu. Oke. Apa lagi? Kalau Y sama dengan akar 3X, gradiennya berapa? M-nya akar 3 kan? Ini nggak pas-pas banget ya, akar 3 nih. Akar 3 per 1 itu. Nah, jadi gimana nih? Akar 3 per 1, ya di sekitar akar 3 per 1 dia. Berarti agak miring. Apakah menyentuh ke sini atau enggak? Nah, ini nggak tahu nih. Kalau di sini 1, di sini berapa titiknya nih? Ini kan di sini kan posisinya kan X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan 2, betul? Tetapi Y-nya kan 1. X kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 4 ya Bang ya? Ini 4 ya? Ini 4 kan Bang? Bukan 2. R kuadrat kan dia? Ini 4 ya? Nah, ini 4 Bang. Berarti ini gitu. Nah, ini kan pindah jadi X kuadrat sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? Udah ketemu Bang. Berarti kalau Y-nya 1, koordinat di titik ini, X-nya berapa? Akar 3 ya? Betul? Y-nya 1 di sini. Nah, kalau begitu gradiennya gimana? Apa boleh begini? Saya tanya dulu, apa boleh begini? Enggak kan? Kalau gini, ini salah ini. Ini gradiennya berapa? Ini Y sama dengan berapa? Ini bukan gradiennya akar 3. Ini Y sama dengan, kan M-nya kan Y per X. 1 per akar 3. Ngerti? Gitu. Jadi di mana tarikannya? Tarikannya nggak di situ. X-nya akar 3, Y-nya 1. Oh, berarti kita bikin aja. Itu tangan nggak Bang kira-kira? Pakai tangent aja, ngerti nggak? Kan yang namanya gradien itu tan, betul nggak? Tangent ya. Oke, tangennya akar 3 tuh. Tangennya kan akar 3. Berarti tetanya berapa? Tan inverse akar 3 itu berapa? Nah, itu dia. 30 derajat itu berapa itu ya? Lupa lah Bapak. Ini 2, ini 60, ini 30. Ini akar 60 derajat kan, Bang? Ah, 60 derajat nih. 60 derajat itu berarti pi per berapa? Pi per 3. Iya, pi per 3. Berarti kemana ya? Agak ke atas ya, Bang ya. Terus kalau ini berapa, Bang? Kalau kita tarik ke sini. Ini berapa nih? Ini 30 ya? Oke, 30. Pi per 6. Berarti pi per 3 ke sini lah ya? Nah, gitu ya. Ini 30. Lalu dari sini ke sini berapa? Inilah dia. Nah, jadi dibatasi oleh garis ini, kurva ini, dan ini. Berarti daerahnya mana? Mana kurvanya? Yang atas yang bawah? Ini. Yang ini atau yang ini? Itu dulu. Nah, itu. Biru atau hitam? Biru kan? Karena kalau hitam ini nggak ada kurva lingkaran ini. Enclosed by lingkaran ini kan lingkaran ini. Ini kan dia yang biru dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian garis Y sama dengan 1. Dan garis Y sama dengan yang ini, yang hitam ini, akar 3. Akar 3X. Udah setuju Bang semua? Bapak close ya, Bapak undo. Berarti pilihan kita mengambil yang mana? Biru.
Udah setuju juga semua? Kita tengok lagi jawaban yang ada di buku ini. Kita tengok buku. Ah, sebelah ya? Oh iya. Oh, tuh. Below. Oh iya. Oh iya, 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 iya. Bapak lu ya. Di bawah. Iya, iya. Enclose lingkaran. Kemudian above. Above itu. Oh iya, iya, iya. Berarti yang ini Bang ya. Sorry, sorry. Yang ini nih. Yang katakanlah yang kuning. Nah, betul? Oke, sorry. Berarti tadi Bapak nggak lihat yang ini ya. Berarti ini Bang. Ah, itu dia. Oke, karena daerah kita yang ini, kita apa saja nih? Kita ini kan 30. 30. Oke, ini 30. Kita udah tahu ya. Ah, kayak gitu ceritanya. Sketsanya begitu. Nah, oke. Berarti ini ya. Nah, berarti Bang, garis ini tetap menjadi penting. Garis yang ini kalau Bapak tarik, tetap menjadi penting nggak, Bang Jones? Tetap. Karena dia mencirikan batas bawah integral kalian. Ini pi per berapa ini? Inilah dia nanti theta 1, betul nggak? Ini theta 1. Ini untuk theta 1. Nah, ini kan batasnya theta 1. Theta 1-nya pi per berapa? 30 derajat tuh? Pi per 6. Paham? Itu theta 1. Nah, theta 2-nya berapa? Pi per 3. Nah, gitu. Ini ya. Nah, ini theta 2 di sini, Bang. Dari sini theta 2. Nah, ini dia. Inilah theta 2-nya pi per 6. Ini theta 1-nya di sini, apa? Pi per 3. Oke, sekarang kalau kita mau menentukan batas bawah integralnya gimana? Kita pakai sinar nggak tadi, Bang? Bapak kan pakai sinar tuh. Kita ambil sinar warna ungu deh. Ungu nih ya, dari pangkal, Bapak ambil sinar yang menembus daerah R kuning ini dari pangkal, tapi dia harus melewati ditembusnya kayak gini, Bang. Nampak kalian? Ini L-nya ya, sinar L ya. Kalau sinar ini menembus, berarti tahulah kalian batas bawahnya mana, enternya mana. Titik masuknya ini kan, betul Bang? Ini titik apa? Titik masuk, betul? Berarti R1 kan? R1-nya persamaannya apa? Nah, ntar kita atur. Yang jelas ini persamaannya apa nih? Y sama dengan apa? Y sama dengan 1. Tadi Y tadi apa? Dipolarkan. R sin theta kan, betul? Betul nggak? R sin theta kan Y? Berarti R-nya berapa? 1 per sin theta. Berarti apa itu? Cosecant. Ya nggak? Cosecant. R1-nya itu cosecant, Bang. Paham? Tuh. R2-nya ini tembus titik keluar, betul? Ini adalah titik keluar. Titik keluar sinar kita. Titik keluar berarti untuk batas atas R2. Nah, titik keluar kita persamaannya apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. 4 itu kan R kuadrat. Berarti R kuadrat kita 4, berarti R-nya 2. Berarti R2 kita 2. Jelas kalian batas atas. Jadi kita boleh kita katakan ini batas apa? Bawah. Dan R2-nya batas atasnya berapa? R2-nya tadi 2, batas atas. Nah, gitu. Sehingga daerah ini kalau kita mau integralkan, integral, berarti kita mulai dari R ya. Kita kayaknya kan yang dihitung apa? Area kan, Bang? Lihat nih. Kalau area berarti langsung apa di sini? R, DR, dθ, betul? Tidak ada fx, f. Nah, batas bawahnya berapa sini? Cosecant, batas atasnya 2. Kemudian ini batas bawahnya pi per 6, betul? Hingga pi per 3. Mari kita tengok. Integral kita udah sama nggak? Kalkulasi kita. Nah, sama nggak, Bang? Nih, sama kan? Ini kan cosecant 2, pi per 6, pi per 3. Sama ya? Nah, seperti itu. Jadi di sini pentingnya sinar. Sinar itu untuk menunjukkan batas bawah. Ini adalah kita katakan batas
bawah R. Di mana dia masuk, ya. Nah, R1-nya tadi cosecant CSC. Gitu loh. Di sini batas apa ini? Batas atas. Karena sinarnya dari, ini berarti R2. R2-nya tadi 2 ya. Gitu. Inilah dia. Ini. Kemudian ini sudutnya pi per 6 hingga pi per 3. Jadi udah clear ya. Saya rasa ini sudah easy lah. Pelatihan nggak? Nah, ini. Coba Bang, kerjaan satu soal ini yang pilih kita mana? Nah, Bapak pikir kalau yang nomor 3 kita ambil, sinar itu kita ambil dari mana? Ini gimana nih? Nomor 3 nih udah. Coba nomor 3. Kita olah nomor 3. Nomor 3 atau nomor 4 is oke. Ini ya. Kita ambil nomor 3 dan nomor 4. Kita olah di sini. Kira-kira gimana, Bang? Nah, ini titiknya koordinatnya berapa? 1,1 ya. Di sini berapa? X-nya min 1, tapi Y-nya 1. Kayaknya kalau Bapak rasa ini persamaannya Y sebenarnya apa, Bang? Min X, yang ini. Kalau ini Y sebenarnya apa? Oke. Sekarang sinar masuknya dari mana? Bebas saja. Kita yang penting sinar masuk itu dari pangkal koordinat, bisa dari sini, Bang, nah, Pak. Gitu. Sorry ya. Bisa ini, bisa dari pangkal ke sini, sejajar dengan titik garis ini. Ini aja coba. Nah, kayak jarum jam berlawanan arah, ngerti nggak? Mana aja boleh, ngerti nggak? Kayaknya sinar masuknya dari 0, betul nggak? Setuju? Oke, berarti R1-nya berapa? Nah, batas ya. Batas. R1 0. R2-nya berapa? Nah, hati-hati. Ini Y sebenarnya berapa? Y sama dengan 1. Berarti kalau Y1, 1 itu adalah R sin theta. Berarti R-nya 1 per sin theta. Berarti kembali apa? Cosecant. Berarti batas atasnya apa? Cosecant kan? Setuju? Iya dong. Cosecant. Nah, theta satunya berapa dari sini ke sini, Bang? Ini kan Y sama dengan X kan 45 derajat. Pi per 4, betul nggak? Iya kan? Ini juga dari sini ke sini 45. Berarti 180 kurang 45 berapa? 135. Nah, 135 itu berapa radian? Kan itu kan? Udah theta 2 nih. 3 per 4 ya, oke. Oh iya, ya. 3 per 4 pi, ya betul. Nggak salah Bapak tuh. Betul. 3 per 4 ya. Ya, ini 1/4, 2 per 4, ya 3 per 4. Berarti integral dari soal ini akan menjadi R, di sini R, dr d theta. Oke. Itu akan menjadi R, dr d theta. Oke, batas atasnya kita masukkan. R-nya tadi pertama, 0 ya. Batas atasnya apa? Cosecant. Di sini pi per 4. Di sini. Ya, jadi soal ini udah begini aja. Kalau soal kedua, nah ini kalian kayaknya ini pandai-pandai aja. Ini kan tetanya di sini nih. Ini kalau segitiga siku-siku, ini panjangnya sini akar 3, 1. Berarti kalau kalian pakai tan theta itu kan sisi depan bagi sisi ya. Ini akar 3 per 1 itu berapa derajat? 60 ya. Pi per 3 kan? Betul kan? Berarti ini lebih kurang lah Pi per 3 ini. Batas luarnya. Nah, kalau kita tarik sinarnya, Bang. Ini tarik sinar. Sinar merah Bapak tarik. Batas bawahnya berapa? R1-nya. Kan itu kan? R1-nya 0 langsung kan? R2-nya berapa? Nah, R2-nya garis ini, Bang. Ini garis dengan persamaan apa? Kalau X sama dengan 1, berarti X tadi apa? R cos kan? Sama dengan 1. Berarti R-nya 1 per cos theta. Berarti 1 per cos apa? Second ya? Ya. Berarti yang nomor 2, integral kita ini untuk nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4, integral kita
ini R, ini R, di sini R, dr, d theta, kita ubah menjadi batas atas tadi berapa? 0 ya. 0 sampai berapa ini? Second ya. Second. Kemudian di sini, ini 0 sampai berapa? Pi per 3, pi per 6. Nah, pi per 3 nih. Di sini R, dr, d theta. Udah siap? Jadi, kayaknya nomor 34 begitu sih. Dan, ya, selesai. Jadi nanti kalau kalian udah paham lah ya, penjelasan Bapak ini udah cukup clear ya. Apa yang Bapak usah terangkan ini mau nariknya gimana sih? Nah, ini clear. Kalau kita lanjutkan lagi ini, nah ini tahu ini batasnya dari sini kan, panahnya mulai dari yang dalam sampai yang keluar. Ini R seren berapa nih? Kayaknya R sama dengan 1 ya. R sama dengan 1 hingga R sama dengan 2. Nah, gitu sih. Oke, kalau ini gimana? Bang, ini panahnya gimana kita ambil? Oh, ini panahnya gimana nih? Dua jenis nih ya, betul. Nah, ini arsiran apa yang terbaik ini? Arsiran vertikal tidak bisa juga. Arsiran vertikal pasti dapatnya dua jumlah integral. Arsiran horizontal juga memberi kalian dua jumlah integral. Nah, jadi itu pikirkan deh. Kalau ini tarikannya gini aja. Nah, ini masuk, ini keluar. Berarti kurva ini kurva kedua, ini kurva pertama. Kalau ini nih saya bingung nih. Ini kalau ke sini masuknya di sini, keluarnya di garis sini, Bang. Tetapi gimana, Bang? Pisah dua, betul. Maksud Bapak gitu. Jadi kalian harus pisah dua. Dari sini ke sini kalian pisah dulu. Ini ke sini, ngerti nggak? Jadi ini ada R1 di sini apa? Ya kan? Jadi integralnya area sama dengan R1 tambah R2. Nah, R1 itu di sini R1, oke, R, dr, d theta, ditambah di sini R2. Jadi ada situasi seperti ini. Gas ya. Oke. Nah, nih. Sekarang kalian coba ada case gini, kalian disuruh mengubah. Nah, ini ubah sendiri aja ya. Jadi banyak latihan-latihan yang bisa kalian perkaya diri untuk lebih lebih dekatan aja sih menghitung ini. Kalau ini yang ini gimana nomor 2326? Disuruh ngapain nomor 23 ke 26? 23 suruh ngapain? Kalian suruh ngapain sini? Bikin gambarnya. Gambarkan, kalau disuruh sketch berarti gambarkan ya. Gambarkan R-nya. Oke. Tapi disuruh gambarnya apa nih? Sketch the region integration and convert each polar integral or sum of integral to a Cartesius or sum of integral. Do not evaluate the integral. Jadi kalian nggak disuruh apa? Tak disuruh ngitung. Kalian disuruh memahami ini saja. Bapak mau tanya ini, kalau kira-kiranya R sama dengan 1, R2-nya sama dengan 1, ini kan 1. Cartesiusnya jadi apa? Ini kan? Betul nggak? Iya kan, Bang? Nih. Berarti dia lingkaran kan, Bang? Lingkaran. Jadi gambarnya jadi gini nih. Lingkaran dari sini ke sini. Lingkaran dengan jari-jari 1. Ini 1. 1, min 1, min 1. Tapi dia dari 0 sampai berapa, Bang Jonas? 0 sampai pi per 2. Berarti daerahnya seperempat nggak? Hanya berapa? Hanya yang ini ya. Ini R-nya ini. Nomor berapa ini? Gitu.
Nah, ini R sama dengan apa? Dia bilang, R sama dengan cosecant theta. Ya udah, kalian ganti aja. Kalau cosecant theta, nah ini jadi apa? Ini kan R1-nya nih. R2 ya, ini R2 ini. Sekarang ini R-nya dalam X atau dalam Y? Nah, ini bingung saya nih. Cuma ada Bang Yanes. Semua, Bang Daniel. Ini R-nya mau pakai R yang X cos theta atau sin theta? Sin. Kenapa sin? Oh iya ya. Kebalikan kosekan sin. Dan kelihatannya ya, kalau Bapak tengok dari yang kita go through tadi dari semua, urutan RD theta itu coba tengok di sini. DY/DX atau DX/DY? Nah ini nih. Kalian harus tengok nih. Jangan luput. Ini nih. Mana ya? DA. DY/DX atau DX/DY? Aduh. Ya. Kebanyakan ya. Kalau Bapak rasa tadi DY/DX ya Bang? Kayaknya DY/DX deh. Ya. DA itu bukan dalam DX/DY, tetapi apa? DY, DX ya. Nah, jadi Y ya. Bagian dalamnya Y dulu, bagian luarnya baru apa? X. Ini DX Y. Oke lah, ya. Bingung. Oke, sudah jelas ya sampai sini. Udah jam 6 nih kuliah kita nih. Kita sampai jam 6 lah. Nah, coba kalian kerjain nih satu, Bang. Kalian bisa nggak kerja ini? Tugas ya. Tugas ya, tugas. Saya mau kasih tugas nih. Kemarin kan kuis sudah. Bapak mau kasih tugas. Silakan dikerjain. Nomor berapa kita pilih? Cardioid overlapping a circle. Snail cell. Tahu apa nih snail cell? Kan kayak itu, snail itu siput. Siput itu kan kalau kita tahu lingkarnya kan kayak gini kan, betul nggak? Pilar polar dia gitu loh. Ya, nah itu. Cardioid in the first quadrant. Kalau cardioid gini Bang ya, hurufnya kayak logo Apple, gitu kan? Gini ya, arah ke sana ya, sebuah X ya. Overlapping cardioid nanti. Tapi kita mau menghitung luas bukit aja ya. Luas pulau ya. Halo semuanya. Jadi ini tugasnya satu atau dua nih, luas pulau aja gitu ya. Island problem. Let's say ini bukan luas pulau Bang. Kalau kita ngintegralin ini, integralin kurva pulau, ini pulau ya. Anggap ini bukit atau pulau. Ini kita mencari volume atau mencari luas? Volume kan? Berapa volume island ini? Anggaplah ini pulau ya. Pulau ini persamanya kayak begini. Nah, ini kalau kayak ini volumenya kayak E pangkat. Kalau ini agak-agak gimana gitu. Oke, nah ini cantik ini. Ini pulau kerucut gitu ya. Ini pulau apa nih? Oke, silakan. Nah, baru triple integral nih Bapak terus terang ini kan baru baca loh. Udah lupa ini kan. Dan Bapak lagi mikir gimana sih ini menghitung batas bawah batas atasnya ini. Paham kalian? Tengok ini. Bapak mau kasih tugas. Karena ini kan kita diskusikan ini kapan, Bang? Ini besok ya, Bang ya. Ini kita diskusikan besok. Jadi Bapak mau coba kalian pelajari bagaimana kalian bisa menentukan batas bawah, batas atas pada triple integral. Nah, di dalam triple integral, kalau pada double integral, yang kita bagi-bagi kan subu X, subu Y. Jadinya persegi panjang lah. Tetapi ketika di sini, di triple integral, kita menjumlahkan semua balok. Karena kita menghitungnya ini arah X, arah Y, dan arah Z. Jadi kita partisi menjadi balok-balok kecil. Nah, ini dia. Integral dalam suatu daerah ini, tetapi domainnya itu sudah dimensi 3, Bang. Bapak mau tanya satu.
mampu nggak kita menggambarkan integral yang kayak begini, Bang? Kan kalau kita cerita integral ini, Bapak mau ajak kalian berpikir nih. Kalau Bapak buat gini, fx, y, ini kartesius saja. Ini kita cari hasilnya apa, Bang? Volume kan, Bang? Ini hasilnya apa? Tolong. Masih bisa digambar nggak? Ini. Bisa kan, Bang? Ini istilahnya ini apa? Masih tergambarkan. Masih bisa dibuat gambarnya, betul? Walaupun susah. Ya kalau gambarnya gini aja sih. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya udah kalau domainnya kayak begini ya kurvanya paling ruangnya begini-gini aja. Betul nggak? Kemarin kayak biasa, Bang, gitu kan? Masih tergambar kita. Tapi kalau triple integral, gini, Bang. Nah, ini triple integral nih. Di sini dx, dy, dz. Lalu di sini f-nya menurut kalian apa? Apa fxy atau fxyz? Fx, y, pasti z, betul nggak? Ya kan? Kalau kita sudah mengintegralkan dx, dy, dz dengan fungsinya fx, y, z, apakah bisa digambar atau tidak? Bisa digambarkan atau tidak? Bapak jawab loh. Ini Bapak siapa satu yang Dinda ada sini, Dinda. Siapa lagi? Marianti ya. Marianti ada sini, Marianti. Halo. Oke. Coba, Bang, bisa digambar atau enggak menurut kalian? Belum. Coba bisa bilang bisa. Yakin? Nggak bisa, Bang. Berapa dimensi dia? 3 atau 4, Bang? Hah? Nggak bisa, Bang. Karena ketika sudah ada fx, y, z, lalu di sini ini aja udah dx, dy, z berapa dimensi ini? 3 dimensi. Dikali tambah 1 lagi dimensi. Dikali fx, y, z. Berarti totalnya berapa dimensi? Hah? 4 dimensi. Bisa digambar? Nggak bisa. Nggak bisa digambar. Tak tergambarkan. Ngerti nggak? Tak tergambarkan. Nah, itu pula case-nya. Jadi kalau udah ada 4 dimensi, nah gitu. Nggak tergambar lagi. Ya. Nah, sekarang masalahnya mencari limit-limitnya ini nih. Oke. Nah, ini kalian pikir yang digambarkan ini, Bang, tengok. Apakah gambar ini, kan nampak nih, loh Pak, Bapak bilang tadi nggak bisa digambarkan, tapi kenapa buku ini memberi gambar semua? Kan itu kan, Bang Yohanes? Kan ada gambar ini. Tadi Bapak bilang nggak bisa digambar. Iya, tetapi gambar ini bukan gambar fxyz dengan dp-nya, Bang. Tetapi ini hanya gambar untuk apa? Ini gambar adalah gambar batas bawah, batas atas triple. Nanti, ini hanya untuk gambar domain saja, paham nggak? Domain yang ada. Iya, ini hanya domain, tapi dia sudah ruang. Di X dia dibatasi apa, di sumbu Y dibatasi apa, di sumbu Z dia dari berapa sampai berapa. Jadi kalian karena di sini di integralnya dz, dx, dy, di Z apa batasnya, di Y apa batasnya, di X apa batasnya. Jadi di sini gambar ini bukan berarti gambar dimensi 4 itu. Yang ada fx, y, z-nya, tidak. Ini hanya gambar yang melingkupi daerah atau ruang yang terdiri dari pergerakan dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z. Nah, gitu. Jadi di sini pengintegralnya kalian tengok inner yang mana ini? Yang paling dalam biasanya apa kalau kita tengok? Sepertinya integral dalam apa? Tengok dulu bagian dalam, dz, habis itu tengah-tengahnya apa? dy, lalu outernya, inner, middle, outer. Jadi kalau gitu pengintegralan lipat 3 itu lebih sering kita mengatakan tidak dalam urutan dy, dx, dz, tetapi apa? Halo? Di sini apa? Innernya apa? dz, habis dz apa? Middle-nya apa? dy, lalu di sini apa?
dx. Nah, ini coba pelajari apakah ini tradisi atau bagaimana? Paham nggak? Apakah ini tradisinya? Coba tengok, Bang. Biasanya kan dx, dy, dz. Coba tengok batas integralnya nih. Apa, Bang? Bahkan ini masuk ke dalam teorema dan definisi. Jika f adalah kurva kontinu di atas yang dibatasi oleh region daerah domain D, x, y, z, di mana ini x-nya dari AB, y-nya dari gx ini, lalu, nah di sini z-nya sudah dua variabel nih. Z-nya fungsi biasanya lah karena kan kalau z itu kan selalu dinyatakan sebagai apa? Fx, y kan makanya di sini inputnya adalah dua variabel x, y. Berarti pengintegralan triple urutan integral triple apa? Kita tekankan terakhir. Urutan integral triple apa, Bang? D apa? dz, dy, dx. Nah, coba selidiki ada bagaimana dengan urutan yang lain. Tetapi secara teorema urutannya seperti itu. Tolong pelajari ini bagaimana, ini Bapak nggak sempat nih. Nah, tolong ya kalian, ini udah Bapak kasih slide-nya. Ini bagian kalian lah. Nah, tuh. Oke, tugas dari Bapak, tugas menghitung volume pulau aja gitu ya. Nah, ini baru berikutnya nanti bagaimana besok kita menghitung integral lipat 2, lipat 3, tetapi dengan koordinat silinder dan koordinat bola. Nah, kita harapkan apa yang kita bisa dapatkan besok. Jadi, satu poin lah, Bapak akan kasih tugas ke Google Classroom. Itu saja hari ini kuliahnya. Terima kasih. Bapak tutup kuliah ini. Demikian ya. Semoga kalian bisa pahamlah dengan baik maksudnya. Oke, cukup. Ini saya sudah